Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar Iktus yang ke-12. Pada kesempatan ini kita akan membedah buku yang berjudul After Evangelicalism. Tetapi sebelum kita memulai webinar, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul di webinar pada malam hari ini. Kami menyerahkan webinar ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang mulia, kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Grenickson. Nah, Bapak Grenickson adalah seorang pembicara yang tersertifikasi yang pada tahun 2019 hingga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Prodi Sarjana Teologi STT Ekumene Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Divisi Remaja dari Gereja Suara Kebenaran Injil dan Kepala Editor dari Truth Youth Daily Devotional. Nah, untuk latar belakang akademiknya, Bapak Grenickson memperoleh gelar Sarjana Teologi dari STT Bethel Jakarta pada tahun 2018. Beliau melanjutkan studi magister teologinya di STT Ekumene Jakarta dan memperoleh gelar magister pada tahun 2020. Pada saat ini, beliau sedang menempuh pendidikan S3 Teologi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dan saat ini beliau juga menempuh pendidikan magister di Universitas Indonesia di program studi gender. Bapak Grenickson telah mepublikasikan beberapa karya. Di antaranya adalah artikel jurnal berjudul Penderitaan Tidak Kasat Mata di Tengah Pandemi, Analisis Naratif Hakim-Hakim Pasal 19 ayat 1-30 dalam Perspektif Feminis, yang diterbitkan di Jurnal Kurios. Beliau juga mepublikasikan buku yang berjudul Love, Sex, and Dating dan berbagai hasil karya lainnya. Nah, pada malam hari ini webinar akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh Bapak Grenickson yang akan berlangsung hingga pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Lalu kita akan melanjutkannya dengan break selama 5 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab hingga acara selesai. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan dapat mengetiknya di kolom komentar di bawah ini. Oleh karena itu, Bapak Grenickson, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Angel untuk introduksinya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Tidak ada yang sakit dan semuanya dalam keadaan yang baik. Sore hari ini saya akan membedah suatu buku yang saya baca selama beberapa bulan belakangan ini sebagai salah satu acara akademik kita Bapak Ibu ya. Karena kita sebagai program studi teologi harus setiap bulannya memiliki kegiatan akademik. Di antaranya salah satunya yang akan kita lakukan yaitu bedah buku Bapak Ibu. Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan sekalian baru pertama kali mendengar istilah bedah buku, sebenarnya bedah buku ini adalah sebuah kegiatan akademik yang dipaparkan oleh satu narasumber, dalam hal ini saya. Nanti saya akan memaparkan apa garis besar dari buku yang saya baca dan apa relasinya bagi kita. Gitu ya. Tujuannya untuk memberikan perluasan pengetahuan. Karena tidak semua kita pasti membaca semua buku ya, tapi dengan kita membagikan apa yang kita baca, paling tidak kita mendapatkan intisari, kita mendapatkan hal-hal penting yang bisa kita peroleh tanpa kita mungkin membaca seluruh buku. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam saya harap 50 menit ke depan, saya bisa memaparkan dengan baik. Setelah itu kita break dan Bapak Ibu bisa bertanya, rekan-rekan sekalian bisa bertanya mengenai konten yang sudah saya bagikan nanti. Kita berharap pukul 7.30 kita sudah selesai dari webinar ini.
Baik, saya akan mulai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya share screen ya untuk presentasi saya. Oke, saya harap sudah terlihat. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, saya nyempil di ujung dikit Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi malam ini kita akan membedah satu buku yang judulnya After Evangelicalism, The Path to a New Christianity. Nah, dari judulnya sudah provokatif ya, rekan-rekan sekalian. After evangelicalism, setelah Injili, setelah aliran atau golongan Injili, sebuah jalan menuju Kristenan yang baru. Nah, ini adalah sebuah buku yang dikarang oleh David P. Gashi, seorang, kita lihat nanti, ini dibedah, kita akan lihat outline-nya. Kalau Bapak Ibu mengikuti, rekan-rekan sekalian mengikuti, kita akan nanti melihat profil penulis, latar belakang sosial, politik, dan keagamaan Injili Amerika Serikat. Karena ini adalah buku seorang teolog Amerika yang sedang menyampaikan satu kegundahannya, Bapak Ibu sekalian. Rekan-rekan sekalian, ini menyampaikan kegundahannya mengenai kekristenan di Amerika, di konteks Amerika. Yang tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di Indonesia terpengaruh olehnya. Ya kan? Berapa banyak di antara kita yang sudah menghadiri KKR atau mendengar khotbah dari pendeta-pendeta Amerika. Nah, kemungkinan besar yang kita dengar adalah mereka yang berasal dari aliran Injili. Nah, maka sebenarnya Indonesia itu mendapatkan pengaruh tidak langsung. Nah, dengan buku ini Bapak Ibu, ini nanti Gashi kita akan baca, kita akan lihat, dia akan menjelaskan beberapa hal yang penting. Dan sebelum itu nanti saya ajak kita lihat untuk sosial, politik, keagamaannya Amerika sekarang gimana sih, terutama yang berkaitan dengan kelompok Injili. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke bedah bukunya, bedah kontennya. Saya bagi jadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan penulisannya Gashi. Yang kedua, dekonstruksi epistemologis kelompok Injili. Maksudnya di bagian ini nanti dia akan membongkar, dekonstruksi itu membongkar cara berpikir kelompok Injili. Bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan, itu epistemologis artinya. Epistemologis itu how we got a knowledge. Bagaimana cara kita belajar dalam memperoleh satu pengetahuan. Nah, di sini nanti Gashi akan memberikan kritik mengenai dasar pengetahuan dari kelompok Injili. Nah, dia menantang nanti subjektivitas Injili tentang otoritas Alkitab. Jadi tentang otoritas di sini maksudnya bukan Alkitabnya yang ditantang, bukan Alkitabnya yang dibuang, bukan Bapak Ibu ya. Jadi dia sedang nanti mengkritisi penafsiran terhadap Alkitab oleh orang Injili. Jadi penafsirannya, ya kan? Bukan Alkitabnya yang dibuang. Jadi sebelum kita maju lebih jauh, jadi saya meluruskan dulu rekan-rekan sekalian. Di webinar ini kita bukan sedang menurunkan derajat Alkitab atau sedang dalam tanda kutip kita mengajak tidak usah lagi percaya Alkitab, ya. Nanti kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mendengar hal-hal yang baru di belakang yang kayaknya kok nggak biasa ya. Nah, ini bukan ajakan untuk membuang Alkitab beserta dengan otoritasnya, tetapi kita sedang mengkritisi penafsirannya, ya kan? Karena kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian masuk ke kelas hermeneutik, kita sudah belajar bahwa tidak ada hermeneutik yang benar-benar murni dari nilai. Murni objektif itu nggak ada. Pasti selalu dipengaruhi oleh ideologi. Ideologi si penafsir atau si pengkhotbah itu pasti. Tidak mungkin tidak. Jadi Alkitabnya itu netral, dia diam, tapi penafsirannya ini yang punya berbagai variasi gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Gashi nanti menantang bagaimana otoritas Alkitab selama ini dipahami kelompok Injili sangat bersifat otoriter ya kalau bisa dibilang ya, semacam kalau bahasa mereka itu membuat Alkitab ini disegani karena rasa takut, fear-based gospel. Jadi Injil yang disampaikan dengan rasa takut, gitu. Nah, ini nanti kita akan mempelajarinya di bagian dekonstruksi, ya. Kita akan melihat bagaimana Gashi membongkar pemahaman yang ada, gitu, terutama di kelompok Injili. Nah, Injili itu apa nanti kita lihat di belakang ya, tapi ini saya paparkan dulu outline-nya. Yang ketiga kita akan lihat rekonstruksi pemikiran teologis, bagaimana dia sudah membongkar kan, nah terus dia ajukan pemikiran.
dia ajukan satu pemikiran. Bagaimana sih menuju pola post-injili, atau istilah dia itu Christian humanism. Dia nggak mau terpatok pada apa ya, oh ini ajaran misalnya Injili, oh ini Reform, ini Katolik. Bagi Gashi yang penting nanti adalah bagaimana kekristenan ini bisa menjadi satu kekristenan yang membebaskan semua manusia, baik itu dari dosa maupun dari ketidaktepatan yang lain. Misalnya rasisme, perbudakan, ya, tekanan terhadap perempuan, dan tekanan terhadap kelompok minoritas lainnya, termasuk LGBT, karena konteksnya konteks Amerika, ya, nggak sih ya? Bagi dia itu Kristen harusnya humanism, bukan artinya dia ini ateis ya, akhirnya nggak percaya Yesus, bukan. Humanism di sini artinya berpihak pada kemanusiaan, karena dia percaya bahwa Allah itu Allah yang kasih adanya. Maka satu tafsiran, satu pemikiran teologi tidak boleh ada yang melawan kasih. Tidak boleh ada yang dikorbankan dalam satu tafsiran. Kalau satu tafsiran mengorbankan satu kelompok, itu berarti tafsiran itu atau teologi itu adalah teologi yang bukan berasal dari Allah. Bukan sesuai dengan natur Allah itu sendiri. Nah, makanya diajukan satu pola baru namanya Christian humanism. Nah, bagaimana etikanya? Nanti dia ajukan kerangka etika post-injili. Di buku itu dia kasih 3 acuan ya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu baca buku itu punya kesempatan, dia kasih 3 acuan mengenai seksualitas, politik, dan ras. Jadi setelah dia membongkar, dia bangun ulang, kasih polanya, terus dia kasih etikanya. Etika kan bicara soal bagaimana kita yang beriman ini bertemu dengan keadaan sehari-hari kan. Nah, nanti dia kasih bukan teologinya saja, tapi juga etikanya. Mendarat sampai kehidupan sehari-hari. Tapi dia hanya soroti 3 hal. Seksualitas, politik, dan ras. Jadi bagi mereka yang di Amerika membaca bukunya Gashi, dan mereka sudah keluar dari kelompok Injili, Bapak Ibu saudaraku sekalian, nah Gashi menawarkan 3 kerangka ini. Bagaimana orang memahami seksualitas, politik, dan ras sesudah mereka keluar dari golongan Injili. Ini yang ada dalam bukunya. Nah setelah itu nanti saya akan masuk ke objektivitas saya, maksud saya subjektivitas saya akan menilai kekuatan dan kelemahan buku ini. Rekomendasi dan kritik. Saya akan berikan rekomendasi dan kritik. Setelah itu, kalau kita cuma belajar tentang buku itu di konteks Amerika, kan kayaknya apa hubungannya buat kita ya? Nah, maka dari itu nanti saya akan memberikan juga korelasi bagi Kristen Injili konteks Indonesia. Bagaimana sih kita yang mungkin sudah terpengaruh oleh kelompok Injili ya? Kita punya kesepahaman dengan doktrin Injili. Apakah kita harus meninggalkan Injili? Kita harus meninggalkan semua itu. Nah, kita akan bahas di sini nanti. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia merespons usulan Gashi. Ya, karena kita, seperti yang di awal tadi saya katakan, kita sangat terpengaruh oleh kekristenan Amerika. Karena buku-buku yang kita baca, pendeta-pendeta yang kita dengarkan, teologi-teologi yang kita asup, itu sebagian besar dari Amerika, Bapak Ibu. Terutama kalau Bapak Ibu mendengarkan dari Pentakosta karismatik, dari kalangan Pentakosta karismatik, itu sangat kental Amerikanya. Ya, karena Pentakosta juga lahir dari Amerika, Azusa Street. Jadi pasti pengaruhnya sangat besar. Dan itulah mengapa saya pilih buku ini untuk kita bedah hari ini. Karena kita akan bisa memperoleh pelajaran mahal bagaimana kekristenan di Amerika yang pernah memengaruhi kita sampai hari ini, itu harus ada yang dikritisi dan diubah. Harus ada dikritisi dan diubah. Bukan mengubah kekristenannya, tapi mengubah penafsirannya. Perhatikan Bapak Ibu. Mengubah penafsiran bagaimana kita menjadi orang Kristen. Itu yang harus kita maknai lebih baru lagi. Kita maknai dengan lebih dalam lagi. Itu yang menjadi pembahasannya di korelasinya bagi kita di Indonesia hari ini nanti ya. Setelah itu nanti kita bisa ditanya jawab, kita diskusi Bapak Ibu. Saudaraku sekalian. Oke, saya akan masuk ke topik pertama mengenai profil penulis. Penulisnya adalah David Paul Gashi, ya. Beliau adalah seorang PhD, etikus, gembala, penulis, dan aktivis sosial di Amerika Serikat. Latar belakangnya Southern Baptist Theological Seminary. Ini S1 dan S2 di situ. Kalau Bapak Ibu tahu, golongan Baptis ini golongan fundamental ya, golongan yang konservatif, yang sangat konservatif. Mereka tidak liberal tapi sangat konservatif. Nah, ini Southern Baptist. Jadi David Paul Gashi ini dibesarkan dalam satu lingkungan teologi konservatif Baptis ya. Nah,
Nanti dia S3, dia PhD itu di salah satu sekolah Alkitab Union Theological Seminary yang agak dalam tanda kutip beberapa orang menyampaikan bahwa itu berbeda ya, sangat bertolak belakang. Sebenarnya nggak tepat ya, tapi mereka gunakan kata liberal. Tapi sebenarnya nggak liberal dalam arti negatif, membuang Alkitab dan tidak percaya Yesus, nggak begitu ya. Liberal itu artinya bebas, lebih fleksibel penafsirannya. Jadi kalau kita memahami liberal itu sebagai satu golongan yang anti Alkitab, anti kekristenan, itu salah ya. Jadi itu liberal itu lebih bebas. Dia memiliki pemikiran yang lebih bebas. Tidak terkungkung satu pemikiran tertentu. Nah, beliau adalah penulis, editor, dan koeditor dari 25 buku dan lebih dari 175 bunga rampai, artikel dan ulasan ilmiah. Dia adalah Distinguished University Professor of Christian Ethics at Mercy University dan Chair of Christian Social Ethics di Vrije Universiteit Belanda. Ini adalah latar belakang sedikit dari David Paul Gassi, penulis dari buku yang akan kita bedah. Nah, sebelum saya mulai memaparkan materi Bapak Ibu, saya mau tes seberapa injili Anda ya, seberapa injili Anda. Di sini ada beberapa kata, ya kita jadi nggak usah tegang-tegang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, jangan tegang-tegang. Nanti kalau tegang biasanya nggak dapat apa-apa. Kalau sampai justru kita banyak bisa diskusi nanti ya. Nah, membaca semua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang mana yang kita tahu? Yang mana kita pernah baca mungkin tulisannya kalau itu orang atau khotbahnya kita pernah dengar, atau kalau itu sesuatu yang bersifat misalnya KKR lapangan kita pernah mengalami gitu ya. Yang mana nih di antara ini yang kita tahu, yang kita kenal? Coba. Billy Graham, ya pasti, betul. Itu salah satu tokoh Injili, Bapak Ibu sekalian. John Piper. Kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan, mencentang lebih dari 10, ya, lebih dari 10 yang diketahui dari beberapa ini di depan ya, berarti Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian adalah benar-benar orang Injili. Ya, benar-benar orang Injili. Kalau lebih dari 10 ya. Tapi kalau tidak lebih dari 10, tapi Bapak Ibu ada di gereja Injili, berarti kita apa ya? Kita Injili tapi belum mendarah daging, berarti begitu ya. Tapi kalau kita menginjili darah daging, 10 dari sini pasti lewat. Ya, Rapture, ineransi Alkitab, Left Behind ya, itu film di mana orang diangkat ya. Tinggal bajunya doang, yang ibu-ibu, bapak-bapak ya kan. Kalau ada gigi palsunya dari emas itu ketinggalan juga ya kan, diangkat badannya hilang kan, cing gitu ya. Nah itu film Left Behind ya. Nah KKR lapangan ya. Alkitab menyatakan pendeta adalah pria dan sebagainya. Yang mana Bapak Ibu tahu, rekan-rekan sekalian tahu? Mungkin tidak usah di chat semua, tapi ini untuk refleksi sendiri aja gitu. Oh saya tahu yang ini. Saya tahu nih, saya pernah dengar nih, saya pernah alami. Nah, kalau Anda mengalami lebih dari 10 atau mengetahui lebih dari 10, berarti Anda cukup Injil. Ya. Tapi kalau belum sampai 10, berarti belum cukup Injil. Gitu. Mohon maaf, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Karena ini adalah semuanya tokoh, doktrin, terus juga statement atau cara ibadah dari kelompok Injil. KKR lapangan, ya, anti aborsi untuk alasan apapun, pendetanya semua pria, ya. Terus juga apa namanya, ada doktrin rapture, ineransi Alkitab tidak bersalah sama sekali gitu kan, Left Behind, cincin kesucian, altar call, terapi perubahan orientasi seksual dari yang homoseksual diterapi supaya jadi hetero gitu ya, supaya jadi normal lagi katanya gitu. Nah itu semua, ini semua Bapak Ibu sekalian adalah praktik-praktik atau tokoh dan pengajaran dari Injil. Nah sebenarnya apa sih Injil itu? Nah, kelompok Injili Bapak Ibu ada definisinya itu beragam ya. Dari 1940 itu ada 3 definisi yang diajukan dari sejak 1940. Ini menurut seorang tokoh namanya Fisher. Nah, Injil ini bisa dipahami 3. Pertama, kelompok anti Katolisisme. Ya. Karena Bapak Ibu tahu Katolik itu sangat kental dengan Alkitab plus tradisi gereja. Jadi di Katolik itu tidak murni sola scriptura, ya, seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Injili dan Protestan. Mereka itu masih memegang namanya tradisi gereja. Apa yang dirumuskan oleh konsili, apa yang dirumuskan oleh magisterium gitu ya. Para pemimpin-pemimpin gereja Katolik itu mereka pegang. Nah, kelompok Injili ini menjadi satu oposisi anti Katolisisme yang menentang bahwa ini harusnya sola scriptura ya. Harusnya ini hanya Alkitab saja, gitu. Kita tidak perlu tradisi gereja dan sebagainya. Jadi akhirnya ini dia membuat satu tandingan, gitu. Dia anti Katolisisme.
Itu pengertian pertama. Yang kedua, Injili juga bisa dipahami sebagai orang yang menyatakan bahwa imannya itu paling benar, imannya benar. Yang paling primitif, artinya ini udah dari zaman gereja purba. Yang pertama-tama diyakini kelompok rasul itu ini, ya, dan aktif. Dalam arti mereka memahami ini iman atau kepercayaan yang sekarang bisa mengubah, ya, bisa mengubah. Nah, di sini ada memang unsur primordial kelompok, primordial, jadi kayak fanatisme kelompoknya ada, ya. Yang ketiga, bisa juga Injil ini adalah nama yang diasosiasikan pada kelompok yang fundamentalis dan reformis. Fundamentalis tapi dia ingin mengubah. Fundamentalis kan sangat ini ya, sangat konservatif tingkat akut ya. Jadi benar-benar seperti misalnya Alkitab sama sains itu yang benar yang mana? Oh, Alkitab, sains itu ciptaan setan. Itu contohnya tuh fundamentalis. Pokoknya yang benar itu Alkitab, Alkitab di atas segalanya. Ilmu pengetahuan semua harus cocok sama Alkitab. Yang nggak cocok berarti salah. Bapak Ibu pasti pernah dengar cerita Galileo Galilei, di mana dia dihukum mati gereja karena dia bilang bahwa matahari adalah pusat dari bumi ya, pusat dari tata surya kita. Tapi Galileo Galilei bilang enggak, ya kan? Galileo Galilei menyetujui itu, tapi gereja bilang enggak, bumi lah pusat. Nah, akhirnya dia dihukum mati kan, karena dianggap menentang otoritas Alkitab. Nah, ini fundamentalis Bapak Ibu. Ketika merasa bahwa salah satu doktrinnya atau kepercayaannya bahwa Alkitab itu di atas segalanya. Kalau bertentangan dengan itu berarti salah. Nah, tapi kelompok Injili ini ada reformisnya. Ada reformisnya. Artinya dia berubah atau berusaha mengubah pola-pola yang fundamentalis itu agak salah menurut dia. Jadi dia ubah. Dia agak kompromikan, dia agak modifikasi. Gitu. Itu kelompok Injili Bapak Ibu. Ya, ini kelompok Injili. Nah, apa sih pilar Injili? Injili itu mempercayai 4 hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, otoritas Alkitab. Alkitab di atas dari kehidupan orang percaya. Alkitab menjadi acuan hidup orang percaya. Yang kedua, salib sebagai pusat. Menjadi pusat kehidupan orang Kristen. Salib. Penebusan Kristus, kematian dan kebangkitannya jadi pusat. Yang ketiga, konversi pribadi sebagai satu keharusan. Harus pindah agama. Ya, jadi kalau percaya Yesus tapi nggak pindah agama itu nggak bisa bagi kelompok Injili. Konversi sebagai sebuah keharusan, rekan-rekan sekalian. Yang keempat, yang terakhir, jadi perwujudan iman Kristen itu bagi kelompok Injili diwujudkan dalam penginjilan. Penginjilan yang mengubah tadi, yang mengkonversi. Dan kegiatan sosial. Nah, inilah 4 pilar Injili, rekan-rekan sekalian. Bagaimana Injili itu memiliki 4 pilar utama, 4 doktrin inti yang membangun kepercayaan mereka. Nah, saya percaya di sini nggak ada masalah sebenarnya, saya lihat ya. Kalau kita lihat kayaknya nggak masalah, betul. Oke-oke aja lah. Kecuali mungkin nomor 3 ya. Nomor 3 agak debatable ya. Nomor 1, 2, dan 4 kayaknya fine-fine aja gitu ya. Fine-fine aja, nggak ada masalah. Nah, tapi ternyata nanti Bapak Ibu coba kita lihat, nanti Gasi akan memberikan kita insight bagaimana kekristenan Injili di Amerika memiliki masalah. Dan itu tanpa sadar juga masuk ke Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita untuk itu lihat latar belakang sosial, politik, dan agama dari American Evangelism sebelum kita masuk ke bedah buku. Jadi ini belum masuk ke buku ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kita pahami dulu konteksnya gimana di situ, sehingga nanti kita ketika pendengar penjelasan kita bisa memahami, oh ternyata itu yang terjadi, gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian melihat satu gambar di sebelah sini ya. Nah, ini gambar menarik nih. Ada Yesus dan Donald Trump dan Cowboy ya. Nah, ini menarik nih. Lihat, Yesus yang digambarkan adalah Yesus putih, Bapak Ibu. Rekan-rekan sekalian, Yesus kulit putih. Ya. Yesus kulit putih yang memegang bumi yang retak. Bumi yang retak. Bumi yang hancur gitu ya. Nah, terus dia berselendang kan gitu ya. Dia memakai satu selempang begitu yang itu adalah bendera Amerika ya, bendera Amerika. Nah, terus juga ada Trump gitu ya. Nah, apa sih maksudnya ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di Amerika itu sekarang di kelompok Injilinya beberapa itu banyak mereka yang keluar dari denominasi Injili. Padahal Injil itu salah satu denominasi Kristen yang sangat dominan di Amerika. Kalau Bapak Ibu dengar nama Billy Graham gitu ya, pendeta-pendeta lain, apalagi Billy Graham ya yang paling menonjol ya, dia itu
sering masuk ke White House ya, dan pernah jadi Dewan Pertimbangan di White House, di Gedung Putih. Nah, Injili salah satu tempat atau denominasi yang sangat digandrungi oleh masyarakat Amerika dalam menjadi orang Kristen gitu ya, meskipun tidak semuanya begitu ya. Nah, tapi sekarang terjadi satu goncangan di mana ada banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh keluar. Salah satu tokoh berpengaruh yang membuat satu Amerika geger yang keluar adalah Abraham Piper. Dia menyatakan dia tidak lagi menjadi evangelical, tidak lagi menjadi Injili. Siapa Abraham Piper? Abraham Piper adalah anak dari penginjil terkenal John Piper. John Piper. Jadi si Abraham Piper ini anaknya itu menyatakan, mengklaim pada kalau tidak salah setahun belakangan ini bahwa dia tidak lagi Injili. Mengapa? Nanti kita lihat di belakang. Gashi memberikan banyak permasalahan yang memicu itu. Nah, tapi di sini mari kita lihat dulu konteksnya. Mengapa sampai orang berpengaruh, orang yang ya apa ya, pendeta-pendeta yang berpengaruh di Amerika Injili ini bisa keluar. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, adanya satu pola di mana evangelical di Amerika atau Injili di Amerika itu didominasi oleh kulit putih Amerika. Yang sebenarnya tidak semuanya kulit putih, ada juga orang-orang kulit gelap dan kulit yang lain. Tapi entah mengapa hari ini evangelical itu sangat berpihak kepada kulit putih. Jadi untuk kelompok kulit hitam atau kelompok kulit berwarna lainnya, Asia dan daerah Latin ya, itu evangelical kurang ramah, kurang bersahabat terhadap mereka. Ada rasisme, ada praktek-praktek opresi atau tekanan terhadap warna kulit lain. Itu yang terjadi. Dan evangelical itu sangat sekarang tuh dekat dengan yang namanya Partai Republikan. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mengikuti politik Amerika, ada dua partai besar di Amerika kan, ada Demokrat dan Republikan. Nah, yang Demokrat ini progresif. Kalau di Indonesia mungkin ini ya, kalau di Indonesia itu mungkin kelompok yang progresif itu seperti kelompok yang baru-baru ini ya, partai apa namanya? Saya lupa lagi. Yang baru, yang anak muda itu semuanya. PSI betul ya, progresif ya mereka ya. Nah, mungkin juga PDIP gitu ya. Itu progresif. Tapi ada partai Demokrat ya, Republikan yang sangat konservatif, ya, sangat konservatif, sangat berpatokan dengan agama Kristen dan justru cenderung ingin mengkristenkan Amerika gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ada satu partai lah Bapak Ibu, ya kan, adalah yang gambarnya itulah ya pokoknya ya, Bapak Ibu pasti tahu kalau suka politik lah. Partai yang ada 3 huruf singkatan gitu ya. P dan terakhir S gitu kan. Silahkan nanti dicari sendiri. Apa itu? Partai yang depannya P, belakangnya S, tengahnya tinggal diisi ya. Nah, itu partai yang sangat konservatif, ya, konservatif. Sama itu Republikan di situ. Nah, Injili di Amerika sangat dekat dengan Partai Republikan. Jadi itulah kenapa rekan-rekan sekalian di sini dikritik. Di situ tuh menjadi satu masalah. Kenapa gereja itu sangat berlomba-lomba untuk memiliki hubungan dengan Partai Republikan dan sangat bertendensi memenangkan Partai Republikan. Dan itu terjadi di tahun 2016. Ketika Donald Trump naik, sekitar 80% lebih pemilihnya yang menaikkan Donald Trump adalah kelompok Injili. Di sini Injili berarti sangat dekat dengan Republikan. Padahal Republikan itu salah satu partai yang, ya itu tadi ya, saya sudah sebut ya, sangat memiliki intensi untuk rasis, seksisme, homofobia, Trumpisme, di situ ada di situ. Jadi kenapa rakyat Amerika kemarin sangat bahagia ketika yang menang adalah Joe Biden, bukan Trump lagi, karena mereka sudah sangat gerah dengan rasisme, seksisme ya. Rasisme itu ras, seksisme itu sangat apa ya, bicara soal seks, ada satu seks tertentu yang ditekan, satu seks yang dimarginalkan, dalam hal ini biasanya perempuan dan kelompok-kelompok non heteroseksual lainnya, seperti kelompok LGBT misalnya. Terus juga homofobia ya, itu ditimbulkan oleh kelompok-kelompok konservatif yang berafiliasi dengan Republikan dan white evangelical itu. Dan ada satu nada seperti Trumpisme gitu ya, Trumpisme. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga akhirnya ada fenomena ex-evangelicalism. Ada fenomena ex-evangelicalism, mantan Injili gitu ya, atau post-evangelicalism.
ex-Injili. Mereka keluar. Kenapa? Karena ini udah bukan kekristenan sehat lagi. Nah, apa saja yang bikin dia nggak sehat? Yuk kita lihat Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Dia di sini tujuannya, kita menukik ke dalamnya, dia menggugat kelompok Injili Amerika kulit putih yang rasis, seksis, dan homofobia. Dan punya privilege, sangat memiliki hak khusus ya, hak spesial. Gitu. Mereka hak kulit putih, mereka heteronormatif, artinya nggak homoseksual Bapak Ibu ya. Dan mereka punya akses ke pemerintahan, relasi ke pemerintahan. Itu mereka digugat oleh buku ini. Gitu. Bagaimana kelompok Injili ini yang rasis, seksis, dan homofobia ini, meskipun tidak semua ya, itu dikritisi di sini. Dan Gashi mempertanyakan basis pengajaran Injili, basisnya. Tafsirnya yang dibangun untuk membangun ajaran Injili sekarang ini kok kayak aneh ya, ada perubahan ya. Kok sangat berfokus pada moral pribadi saja ya. Jadi udah kurang ke sosial. Kalau tadi di awal kita lihat bahwa Injili itu satu kelompok yang harusnya ada di ranah sosial. Makanya Gashi mulai mengkritik bahwa harus diajukan keadilan, kepedulian sosial, dan inklusivitas kemanusiaan. Harusnya itu yang menjadi goal dari Injili. Bukan sibuk dengan bagaimana hanya moral pribadi saja, gitu ya, hanya kesucian pribadi saja, tapi juga mengabaikan yang sosial. Nah di situ mulai muncul gerakan-gerakan itu lebih berfokus pada puasa dan doa ketimbang bagaimana bisa berpengaruh bagi lingkungan. Jadi lebih mengisolasi diri, gitu. Tapi anehnya berafiliasi dengan kelompok-kelompok politik para pemimpin-pemimpin agamanya. Nah ini dipertanyakan, apakah ada agenda kepentingan untuk memperoleh kekuatan atau kuasa, tapi tidak mau hidup bagi orang lain, tidak memiliki kepedulian sosial, keadilan, dan inklusivitas. Nah, ini dipertanyakan. Kemudian Gashi juga mengajukan kerangka teologi, pedoman etika, dan saran pastoral, saran penggembalaan bagi kelompok yang keluar dari Injili. Jadi gimana sih kamu udah keluar nih, ayo nih clue-nya supaya kamu tidak kehilangan identitas sebagai Kristen. Gashi nanti bilang di akhir, keluar sebagai Injili bukan berarti keluar sebagai Kristen, dan itu nggak masalah bagi Gashi. Tapi harus ada batas-batasannya. Oke, kamu keluar Injili, tapi ingat kamu masih Kristen. Nah nanti Gashi akan memberikan, dan saya akan juga membagikan bagaimana Gashi mengajarkan pada kita untuk meskipun kita atau orang Amerika di situ keluar dari Injili, tapi mereka tidak kehilangan kekristenan mereka. Kita mulai ke bagian pertama, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Jadi di sini saya mulai dengan dekonstruksi epistemologis. Nah, dekonstruksi ini maksudnya tadi ya, pembongkaran ya. Epistemologis itu artinya how we get our knowledge. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan kita. Misalnya kita tahu sekarang Yesus itu Tuhan. Tahu dari mana? Tahu dari guru sekolah minggu misalnya. Belajar dari gereja. Gereja mana? Gereja misalnya gereja Pentakosta. Misalnya begitu ya. Nah itu tuh epistemologis Bapak Ibu. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Kalau dekonstruksi epistemologis maksudnya adalah membongkar bagaimana orang Injili memperoleh pengetahuan. Di sini kita menantang subjektivitas tafsir kelompok Injili tentang otoritas Alkitab. Pertama-tama yang ditantang itu adalah ineransi atau infalibilitas Alkitab. Nah ini salah satu hal yang kita juga percayai Bapak Ibu sekalian ya, rekan-rekan ya, bahwa Alkitab ini ineransi atau infallible, nggak salah, nggak memiliki kesalahan. Nah, tapi Gashi mengajukan begini, oke, Alkitabnya nggak salah. Tapi Alkitab tidak bisa menjadi satu-satunya acuan untuk menjalankan hidup. Kita harus jujur. Ini yang diajukan Gashi ya. Kita harus jujur, Alkitab itu tidak cukup. Pertama, dalam segi komposisi. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian, bahwa Alkitab yang kita pegang 66 yang ini ya, itu berbeda dengan yang Katolik miliki. Iya kan? Katolik ada Deuterokanonika. Itu yang jelas pasti lebih dari 66 kan Bapak Alkitabnya ya. Itu udah lebih. Belum lagi kalau kita dengar kanon dari Ortodoks. Kanon orang Kristen Koptik. Oh, itu beda-beda. Nah, dalam hal ini saja kata Gashi, Kristen tidak punya keseragaman. Komposisinya itu sangat diverse, sangat ragam.
Jadi menyatakan bahwa Alkitab yang dipegang, Alkitab yang kita pegang sebagai satu-satunya hal yang cukup, itu berbahaya bagi Gasi. Yang kedua, kenapa berbahaya ineransi ini? Kalau kita pahami secara membabi buta, kata Gasi, yaitu dalam hal kontekstualisasinya. Tidak semua barang di Alkitab, penjelasan di Alkitab, pemikiran di Alkitab bisa diterapkan pada dunia hari ini. Harus dimaknai ulang. Ingat, yang dibuang bukan Alkitabnya ya. Ini pemaknaannya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jangan bingung. Yang kita sedang permasalahkan di sini adalah tafsirnya. Seperti yang saya tampilkan di sini, tafsir kelompok Injili. Nah, kita melihat bahwa di kelompok Injili ini, ketika kita bilang, misalnya ngomong soal sains versus Alkitab, evolusi versus kreasionis. Kalau evolusi kan maksudnya manusia itu berasal dari monyet gitu ya. Kalau kreasionis itu manusia benar-benar dari debu, dari nol gitu ya. Tuhan ciptakan. Nah, kira-kira menurut kita, sorry, boleh di mute dulu. Seperti kondis. Mungkin dari host boleh mute all aja ya. Enable mute, enable unmute. Oke, thank you. Nah, saya kembali, sorry Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Di sini kita melihat misalnya aja soal sains versus Alkitab. Baru-baru ini kan kita bukan baru-baru ya, sebenarnya udah lama ya. Kalau orang mau jadi Kristen, seakan-akan nggak boleh percaya evolusi, harus percaya kreasionis. Kalau pilih evolusi berarti kamu bukan Kristen, ya kan? Jadi kalau mau jadi Kristen udah sepaket nih, kamu pasti percaya ini, gitu. Kalau nggak percaya satu bukan Kristen. Contohnya tadi evolusi, ya kan? Nah ini jadi masalah. Padahal di sains misalnya evolusi itu, ini saya tidak bilang bahwa evolusi paling benar ya. Ini saya kasih contoh aja. Evolusi juga punya argumentasi yang oke. Nah, gimana orang Kristen menghadapi ini? Kadang-kadang mereka dengan buta berkata bahwa pokoknya Alkitab. Nah, karena kebablasan begini, tidak heran akhir-akhir ini, karena ini masa pandemi, saya rasa ini kontekstual atau relevan ya. Bapak Ibu, rekan-rekan saya pasti mendengar ada beberapa kelompok yang tidak mau terima vaksin. Kenapa? Bagi mereka itu dinyatakan Alkitab sebagai tanda antikristus. Tanda 666. Apa yang jadi pendorong mereka untuk mempercayai itu? Kelompok-kelompok yang bilang bahwa ini Alkitab ini benar. Kamu percaya Alkitab kan? Ini Alkitab ngomong ini. Percaya nggak? Kalau percaya kamu Kristen. Kalau nggak percaya kamu berarti antikris. Tuh, langsung digituin. Ya kan? Seakan-akan sains dan Alkitab itu bertentangan. Sains itu bermusuhan dengan Alkitab. Nggak matching. Kalau mau percaya Yesus, jangan ke dokter. Ada kelompok-kelompok begitu kan? Doa aja di rumah. Kalau kamu makan obat ke dokter, berarti kamu nggak percaya mujizat Tuhan. Nggak percaya kuasa Tuhan. Nah, ini masalah kontekstualisasi. Apakah masih relevan? Ya kan? Bagaimana mujizat itu relevan di masa kini? Bagaimana memandangnya? Nah, beberapa kelompok Injil itu kebablasan di sini. Dan ini menjadi kritik yang Gasi ajukan. Soal evolusi misalnya. Ketika kau jadi Kristen, kau nggak boleh percaya evolusi. Padahal ketika kita percaya evolusi, itu bukan berarti kita kehilangan kekristenan. Itu kata Gasi. Karena kekristenan nggak bicara soal manusia itu evolusi atau kreasionis. Tapi kekristenan bicara soal keselamatan dalam Kristus. Bukan permasalahan asal-usul manusia. Nah, itu bagi Gasi begitu. Selanjutnya apa lagi? Kenapa ineransi nggak bisa dipertahankan? Atau cara paham terhadap ineransi ini mesti diubah. Kenapa? Karena ragam teks Alkitab sangat luas. Rekan-rekan pasti tahu, Alkitab kita ini dieditori oleh banyak orang. Editor Alkitab itu banyak. Musa menulis itu nggak kayak tulisan kita hari ini yang kita terima. Itu sudah diproses oleh editor-editor. Ada editor-editor yang memperluas bahasan Musa. Memang ide utamanya Musa, tapi ada editor-editor yang memperluas tulisan Musa. Makanya bisa ada cerita Musa mati. Kok Musa bisa tulis dia mati? Ya kan? Kita bisa bertanya. Siapa yang menulis kalau bukan orang di luar Musa? Pasti bukan Musa. Nggak mungkin dia tulis dirinya sendiri atas ilham Allah. Nggak mungkin. Itu adalah orang lain yang menambahkan. Nah, ragam teks ini luas. Dan mohon maaf, kita harus mengakui bahwa antara salin dan Alkitab itu bisa ada kesalahan salin. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi.
Tergantung kelompok masing-masing. Nah, maka untuk kata Gasi mempercaya Alkitab langsung plek-plek begitu tanpa kita memahami dengan lebih utuh, ya, memahami dengan lebih luas akan jadi blunder. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa sih ineransi bermasalah? Ineransi versi kelompok Injili ya Bapak Ibu sekalian ya, ineransi versi kelompok Injili. Karena bagi dia subjektivitas itu nggak terhindarkan dalam menafsir. Misalnya kita bilang Alkitab itu ineransi atau tidak punya kesalahan. Itu kan menurut dia. Ya kan? Itu kan menurut dia. Ketika satu rumusan teologi diberitahukan ya, Tritunggal itu begini, Lucifer itu begini, ya kan? Manusia itu begini, Roh Kudus itu begini. Itu kan subjektivitas. Alkitabnya diam. Alkitabnya nggak bergerak. Tapi ada manusia menafsir. Nah, maka kata Gasi, kalau kita percaya ineransi Alkitab, perhatikan kata Gasi. Apakah itu betul yang Alkitab katakan? Atau itu kata pendeta kita, kata pengkhotbah kita, soal ineransi, soal kebenaran Alkitab. Kan pasti nggak mungkin kita terima langsung tiba-tiba dari Tuhan, kan? Pasti kita melewat perantara. Entah itu guru sekolah minggu kita dulu, entah itu mentor remaja, entah itu pendeta kita, apapun itu. Pasti kita memperoleh satu transfer knowledge. Nah, di sini Gasi bilang, hati-hati. Ineransi itu tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena itu sudah dipindah tangankan, diwariskan dari satu orang ke orang lain, satu orang ke orang lain. Dan kalau kita bilang, ini yang paling benar, hati-hati. Itu yang paling benar menurut kelompokmu. Menurut kelompok Anda. Ketika Anda menekan kelompok lain, menghina kelompok lain, mendiskreditkan kelompok lain, karena Anda pikir itu yang paling benar, dan itu berasal dari Tuhan, itu bermasalah. Kita lihat ya hari ini ya, pertengkaran antar sinode gitu-gitu ya. Antar ajaran, antar pendeta, wah, berantem. Itu kan bisa jadi salah satu contoh. Yang lain menganggap ini benar, yang ini benar, yang ini benar. Yang mana yang benar? Kita bertanya kan? Nah, Gasi bilang, sebenarnya tidak ada satu ineransi Alkitab yang benar-benar utuh dari Tuhan turun. Itu semua sudah diterjemahkan, dikhotbahkan, diajarkan dari satu pengkhotbah ke pengkhotbah lain. Yang masing-masing pengkhotbah itu beda latar belakang, beda pemikiran, beda cara menyampaikan. Itu sangat berpotensi untuk masuknya bias atau agenda atau kepentingan di dalam satu penafsiran. Itu kata Gasi. Kenapa ineransi Alkitab itu sulit dipertahankan? Dia bertanya, yang benar itu sola scriptura atau sola experientia, kata dia. Injili hari ini katanya lebih ke sola experientia. Pengalaman saja yang paling benar. Katanya bukan ke skriptura lagi malah. Kenapa? Karena bagi beberapa kelompok orang Injili, yang penting itu pengalaman mereka. Ya kan? Pengalaman mereka itu seakan-akan paling benar. Kalau di khotbah-khotbah nih, mohon maaf ya, ini kita tidak menceritakan gereja manapun. Entah itu dari kelompok-kelompok yang turunan Injili, misalnya Pentakosta, karismatik ya. Kalau kita lihat, yang paling dominan apa dalam satu khotbah? Firmannya atau pengalaman pendetanya? Ayo kita jujur rekan-rekan. Kadang-kadang lebih dominan pengalaman pendeta kan? Lebih dominan pengalaman pendeta. Jadi dipertanyakan oleh Gasi, kamu menyeret pengalamanmu, terus mengkutip Alkitab untuk membenarkan pengalamanmu. Apakah itu disebut ineransi? Hati-hati, kata dia. Ini menjadi satu hal yang dikritisi. Yang coba diajukan Gasi untuk mengkobok-obok pikiran, ayo benar nggak yang kamu pelajarin? Gitu kira-kira ya. Apalagi dia kasih contoh yang terakhir nih, Holocaust Theology. Bapak Ibu, rekan-rekan ketahui, ketika orang Yahudi dibantai, itu alasannya itu salah satunya karena orang Jerman itu merasa Yahudi adalah pembunuh Yesus. Dan setiap yang begitu ya, wajib untuk dihabisi. Boleh untuk dihancurkan. Dihalalkan darahnya. Gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi penghalalan itu, kata Gasi? Salah satunya karena ada kelompok yang mengklaim ini Alkitab ineransi. Kamu mesti ikutin kata Alkitab. Kalau kamu nggak ikut, kamu berdosa. Nah, ditakuti dengan dosa. Jadi akhirnya fear-based gospel. Injil yang disematkan dengan rasa takut. Akhirnya ineransi Alkitab itu bukan satu hal yang diakui orang percaya dari hatinya. Iya, Alkitab ini tanpa salah.
Aku bisa mengikuti kebenaran. Tapi akhirnya itu menjadi ineransi atau tidak bersalah karena orang takut. Takut kalau melawan nanti dibilang sesat. Takut kalau melawan nanti dibilang bukan Kristen. Takut kalau melawan nanti dibilang bidat. Takut dibilang jadi orang yang udah menyimpang. Nah, ini yang namanya fear-based gospel. Injil yang didasari oleh rasa takut. Gasi mengajukan pemahaman terhadap kesucian Alkitab bukan terletak pada keseluruhannya, bukan di bukunya, sehingga dibutuhkan pembelaan semacam ineransi. Kata Gasi ini, ineransi itu doktrin yang dibikin-bikin oleh orang Injili yang sebenarnya nggak perlu. Karena kesucian Alkitab bagi gereja terletak pada isi pesannya yang mendidik dan mengajar jemaat untuk mengenal Yesus dan menemukan keselamatan di dalamnya. Maksud Gasi begini, tidak semua bagian Alkitab bisa kita terapkan plek-plek. Tapi intinya Alkitab itu mengajarkan kita, mendidik kita, mengenal Yesus dan menemukan keselamatan di dalamnya. Nah itu. Jadi ineransi itu bagi Gasi nggak perlu. Karena apa? Ineransi ini somehow, entah bagaimana, menjadi alat teror. Ini benar loh Alkitab, kamu harus dengerin. Loh, kita kan bisa bertanya, Alkitabnya kan nggak ngomong, Pak. Kan Bapak yang ngomong, misalnya begitu. Atau Ibu yang ngomong, kan? Tapi dia mengklaim ini ineransi. Alkitab ini benar, tanpa salah loh. Ini firman Tuhan, kan? Nah, ini jadi alat teror bagi Gasi. Dan ini sangat membuat kelompok Injil di Amerika gerah. Bagi Gasi, kebenaran Alkitab harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. Artinya, tidak ada kebenaran tunggal. Absolut dan statis. Ia selalu dinamis, bergerak. Kenapa dinamis? Karena tidak ada satupun tafsiran manusia yang sempurna. Manusia itu rapuh, bercelah, dan memiliki kekurangan. Oleh karenanya, Alkitab harus selalu berdiri bersama Roh Kudus dan gereja untuk selalu dibaca ulang dan dimaknai setiap waktu. Jadi penafsiran itu harus berkembang, harus dinamis, tidak boleh berhenti atau stuck. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Jelas, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Maka tafsirannya pun tidak sempurna, selalu bercacat. Kita butuh manusia lain, perspektif lain untuk melengkapi perspektif kita. Dan kita butuh kritik, butuh masukan, butuh perspektif lain. Supaya penafsiran Alkitab itu menjadi penafsiran yang betul-betul, jadi penafsiran yang tidak mengorbankan orang lain. Contohnya tadi, soal Holocaust teologi, peristiwa pembantaian 6 juta orang Yahudi. Coba, itu kan dari perspektif orang Jerman kulit putih. Iya kan? Udah, karena merasa tafsirannya benar, akhirnya terjadilah hal itu. Meskipun banyak hal politis juga melatar belakangi itu ya. Tapi salah satunya juga karena tafsir. Menarik nih, terjadi karena tafsir Alkitab yang mereka pahami. Nah, di sini Gasi bilang, kebenaran itu nggak ada yang tunggal, absolut, dan statis. Stuck, nggak ada. Karena yang menafsirkan selagi masih manusia, dia punya celah. Dia punya spot yang dia blind. Dia buta di situ. Makanya butuh orang lain, butuh pendeta lain, butuh pengkhotbah lain, butuh akademisi lain untuk saling menyempurnakan, saling menyanggah, saling memberikan masukan, saling memberikan kritik, sehingga menjadi satu penafsiran yang lebih baik. Karena kita punya titik buta, rekan-rekan sekalian. Itu harus diakui. Nah, di sini Gasi sudah cukup menghancurkan pemikiran kita ya. Iya juga ya. Kok selama ini kita berpikir begitu ya? Nah, kita sudah cukup di dekonstruksi ini. Nah, sekarang kita mau lihat dia rekonstruksi. Dia mengajukan usulan. Jadi gimana dong? Kalau bukan Alkitab yang jadi sumber gereja gimana? Jadi apa dong gitu ya? Nah, bagi Gasi, Alkitab, tradisi gereja, pemimpin gereja itu tetap penting. Tidak boleh dibuang. Tradisi dan pemikiran yang sudah gereja wariskan itu tidak salah, nggak jahat. Tapi ibarat telur, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kalau kita panen telur dari ayam langsung masih hangat ya, kan itu ada kotoran ayam pasti ya. Apakah kita pecahkan karena dia kotor? Kan enggak. Yang kita bersihkan adalah kotorannya. Kotorannya. Telurnya kita ambil, jadikan telur ceplok. Gitu ya. Nah, Gasi berpikir begitu. Internal gereja, Alkitab, penafsiran gereja tetap harus menjadi satu pegangan kita. Tetapi harus berani dikritisi oleh yang selanjutnya. Kemampuan manusia berpikir. Kita harus pakai logika rasio kita. Pengalaman, intuisi,
relasi dan komunitas kita untuk mengecek bagaimana pemikiran teologi yang dibangun di gereja. Kalau sampai dia cacat pikiran, dalam arti maksudnya logical fallacy gitu ya, punya kecacatan dalam argumentasinya, ada yang invalid, ada yang bertabrakan, apalagi mengorbankan manusia lain ya. Tadi seperti contohnya Holocaust ya, ketika darah orang Yahudi dihalalkan untuk dihabisi karena mereka membaca Alkitab, orang Yahudi itu adalah orang yang menghabisi Yesus dan menganiaya kekristenan. Ini menjadi satu hal yang logical invalid gitu loh. Falasi logical gitu. Salah secara logika. Dan ini mengorbankan komunitas, mengorbankan orang lain. Maka Gashi bilang, sandingkan tradisi gereja dengan kapasitas manusia. Baik itu kemampuan berpikir, pengalaman, intuisi manusia, relasi dan komunitasnya. Kemudian apa lagi? Dan jangan lupa, kata Gashi, pertimbangkan perspektif sains, pertimbangkan perspektif seni. Itu juga merupakan bagian yang Allah ciptakan untuk melengkapi wahyu yang Allah berikan. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan saya akan mulai bertanya, loh kalau gitu Alkitab nggak cukup ya? Bagi Gashi, Alkitab itu adalah dasar. Tapi Alkitab tidak menjawab semua hal. Alkitab bukan buku one stop knowledge. Ya, ada tempat namanya one stop shopping ya. Kayak mall itu kan one stop shopping. Ada di situlah jual baju, jual makanan, nonton gitu. Itu one stop shopping ya. Mall kan begitu ya. Bagi Gashi, Alkitab itu bukan one stop knowledge. Alkitab itu memberikan dasar. Tapi yang lain harus dibangun dengan yang lain juga. Saya pernah baca satu buku tulisan Tremper Longman. Longman bilang begini, Alkitab itu menjelaskan who, siapa, WHO, siapa yang menciptakan segala sesuatu. Tetapi untuk menjalankan kehidupan, kata Longman, how, itu tugas sains, itu tugas rasio manusia. Alkitab memberikan who, tapi pemikiran manusia, sains, seni, dan berbagai pengetahuan lainnya yang berasal dari Allah, itu memberikan how. Jadi, polanya itu bukan Alkitab atau pengetahuan. Pilih yang mana nih? Kalau kamu pilih Alkitab, jangan pegang pengetahuan. Kalau kamu pegang pengetahuan, jangan jadi Kristen. Bukan begitu bagi Gashi. Semuanya saling melengkapi. Komplementer. Dan Alkitab tidak boleh jadi hegemonik. Alat hegemonik. Alat untuk menjajah. Alat untuk bilang bahwa, wah ini Tuhan nih. Ini wahyu Tuhan. Yang lain di luar ini salah. Bukan begitu cara berpikiran menurut Gashi. Harusnya dua itu disandingkan. Menjadi satu hal yang saling melengkapi. Dan saling mengisi. Karena kita nggak bisa mendirikan segala sesuatu hanya dari Alkitab saja. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu sekalian. Misalnya soal operasi aja ya. Operasi atau kita misalnya ada masalah dengan ini ya, kesehatan. Kan ada masalah etika-etika medis yang sulit ya. Misalnya bolehkah orang Kristen misalnya di eutanasia ya, dimatikan begitu karena sudah sekarat, sudah tidak ada harapan hidup. Boleh nggak? Nah itu kan udah nggak mungkin kita cari di Alkitab. Boleh nggak kita bunuh orang mati sih? Meskipun Alkitab pasti memberikan pengetahuan tentang apa sih kehidupan, apa itu kematian, ya kan? Pasti memberikan. Tetapi ada pertimbangan medis. Nah, menurut Gashi, ketika kita berani bilang, oh ini ada pertimbangan medis, ini ada pertimbangan etis, nah itulah yang harus kita kejar. Bukan pada satu hal, pemikiran teologis, dan ini hanya puas di sini. Kita harus multidisiplin. Kira-kira demikian. Nah, jadi gimana menurut Gashi kerangka etika yang harus kita dirikan? Dalam hal seksualitas, menurut Gashi, seksualitas itu suci dan patut dirayakan. Dia tidak najis dan menakutkan. Tidak. Ya. Pengalaman ketubuhan itu sama sucinya dengan pengalaman kerohanian. Tadi pagi saya ngajar di kelas teologi semester 5 ya. Semester 5. Saya tanpa sadar karena memberikan contoh soal organ reproduksi ya. Jadi saya tadi ngomong begini ke anak-anak, ke mahasiswa saya. Saya berkata bahwa, kalian jangan pikiran jorok-jorok ya. Langsung, saya nyadar. Loh, kok organ reproduksi, organ seksual saya pikir jorok ya? Itu kan bukan hal yang jorok. Tapi kenapa kata yang saya gunakan merujuk bahwa seksualitas itu jorok, tidak suci. Ya kan? Kalau kita percaya seksualitas itu dari Allah,
maka seharusnya itu tidak perlu kita korelasikan dengan itu satu yang jorok, najis, memalukan, tabu. Itu satu hal yang sama seperti ekonomi, seperti bahasan yang lain. Harusnya itu biasa saja ketika dibahas. Nah, tapi di alam bawah sadar saya punya bias itu. Saya juga akui tadi ke anak-anak di kelas, tuh lihat, saya punya bias ya, ternyata masih lihat seksualitas satu hal yang jorok. Padahal, Bapak Ibu sekalian, bagi Gasi bilang, orang yang sudah keluar dari Injili, tetap harus melihat seksualitas itu sebagai satu hal yang suci, patut dirayakan dan tidak najis. Ya, itu dasar ya. Namun, kesucian seksual harus dipahami ulang. Nah, kesucian seksual itu bukan berarti tidak berhubungan seks, suci. Jadi seakan-akan kalau tidak menikah itu suci. Kalau menikah itu kurang bisa suci. Gasi mengkritisi kelompok Injili bahwa suci tidaknya soal seks itu bukan soal kamu berhubungan seks atau tidak. Karena hubungan seks itu sama dengan makan, sama dengan minum. Itu kebutuhan manusia. Dan itu dianugerahkan oleh Allah. Maka, kalau memandang kesucian seksual harus dengan fair, dengan netral. Itu adalah hal yang suci. Dan seksualitas bukan tanggung jawab perempuan sepihak. Ya, yang ini kita sudah kritisi ya di kelas-kelas ya. Ini adalah sebuah konsep keperawanan yang patriarkis, yang menindas perempuan. Seakan-akan kalau perempuan tidak perawan itu, waduh, kehilangan segalanya ya. Perempuan harus bertanggung jawab atas tubuhnya. Kalau dia tidak perawan lagi, dia akan kehilangan masa depan, kehilangan pendamping, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kesucian seksual yang sangat menindas perempuan. Ini Gasi kritisi juga. Dan Gasi bilang, etika orang-orang yang post-Injili itu mendasarkan bukan pada tanggung jawab perempuan sepihak, tapi juga laki-laki. Kejatuhan seksual bukan suatu aib yang memalukan dan tak terampuni. Ini saya rasa jelas ya. Kalau orang misalnya di kelompok Injili ya, Pentakosta karismatik, kalau dia jatuh dalam seks, wah itu rasanya hancur lebur itu pelayanannya. Tapi kalau misalnya dia ada masalah uang, nanti dia bisa balik lagi ya, lebih gampang untuk diterima jemaat lagi. Tapi kalau sudah soal seks, wah pasti hancurnya parah. Nah padahal, menurut Gasi, ini bukan satu hal yang tak terampuni juga, itu bisa diampuni. Meskipun saya di sini tidak membenarkan ya bahwa pendeta boleh untuk jatuh dalam kejatuhan seksual. Mohon tidak dipahami seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi di sini Gasi ingin memberikan satu encounter, satu penyeimbang bahwa kejatuhan seksualitas bukan satu hal yang aib memalukan sehingga akhirnya membuat dia merasa tidak terampuni, terasing. Itu menjadi pelajaran juga bagi kita. Kemudian edukasi seksual tidak boleh diberikan dengan menakuti jemaat, tapi dengan membuka wawasan. Dalam khotbah-khotbah kita sering mendengar ya, bagaimana kalau di kelompok Pentakosta karismatik, kalau bicara soal love, sex, and dating di remaja, itu yang ditekankan adalah jangan kamu hubungan seks, kamu masuk neraka nanti, ya kan? Kan itu ya. Waduh, jadi remaja itu diajari tidak berhubungan karena nanti neraka, bukan karena masa depanmu nanti sulit, kamu belum matang secara organ reproduksi, belum sehat. Kalau kamu melahirkan dini, kamu bisa ada potensi meninggal. Tuhan ingin kita punya rumah tangga yang baik, gitu kan, yang kita rencanakan. Nah, edukasi seperti itu kan jarang kita dengar. Tapi edukasi yang bersifat represif ya, represif menekan itu sering kali. Nah, Gasi mengajukan edukasi seksual itu tidak boleh diberikan dengan rasa takut. Justru seksualitas itu harus direngkuh, harus dijadikan satu bagian dalam hidup para pemuda. Yang pemuda menjaganya bukan karena takut, tapi karena mereka tahu bahwa ini adalah anugerah Allah yang harus kujaga, yang harus kugunakan dengan bertanggung jawab. Beda ya, itu dua hal yang berbeda. Edukasi seksual dengan rasa takut dan edukasi seksual dengan penanaman nilai-nilai yang benar, itu berbeda. Kemudian, semua ragam seksualitas adalah anugerah Allah yang harus diterima. Bagi Gasi, LGBT, kelompok-kelompok minoritas sosial lain, minoritas seksual lainnya, itu adalah anugerah Allah juga yang harus diterima. Karena bagi Gasi punya pertimbangan dari sains memberikan satu argumen bahwa kelompok-kelompok LGBT, mayoritas besar, bahkan hampir seluruhnya, itu bukan mau jadi orang yang homoseksual, bukan mau jadi orang yang transgender, bukan. Itu dari sananya dia. Nah, berangkat dari pertimbangan sains ini, karena tadi Gasi bilang ya, harus melihat sains juga, melihat Alkitab dan sebagainya. Gasi bilang bahwa seksualitas semua ragam harus diterima.
Nah, ada pun nanti masalah teks-teks lainnya, kan ada ayat ini Pak, nanti kita pelajari di bagian lain ya. Tapi ini saya paparkan pendapat Gashi di sini. Gashi bilang bahwa seksualitas ini juga bagian gitu loh. Kenapa? Karena ketika orang Kristen menekan atau homofobia terhadap kelompok LGBT gitu ya, yang terjadi apa? Penganiayaan, ada pembunuhan, persekusi terhadap kelompok itu. Maka Gashi bilang, berarti tafsir seperti ini karena mengorbankan manusia lain, mengorbankan kemanusiaan, itu berarti tidak bisa dipertahankan. Nah, jadi Gashi melihat buahnya ini nggak benar nih, buahnya rusak nih, maka kita harus tafsir ulang. Nah, Gashi menentang penafsirannya, bukan Alkitabnya. Gashi mengubah penafsiran yang kelompok Injili berikan, yang itu sangat represif dan opresif terhadap kelompok minoritas seksual. Maka Gashi bilang, semua ragam seksualitas itu anugerah Allah. Karena mereka bukan mau seperti itu, mereka sudah menerima itu. Gitu. Ya, terbukti dari ilmu pengetahuan atau sains. Itu bagi Gashi. Namun, seksualitas harus diekspresikan secara bertanggung jawab. Tetap bagi orang yang LGBT pun harus diekspresikan secara bertanggung jawab dalam lembaga pernikahan terikat, covenantal marriage. Karena di Amerika sudah boleh ya ada pernikahan sesama jenis ya. Nah, bagi Gashi, kalau kamu pun mau berhubungan sesama jenis misalnya ya, atau mungkin hubungan non heteronormatif lainnya, non heteroseksual lainnya, kamu harus tetap bertanggung jawab dalam satu lembaga. Nggak boleh ganti-ganti pasangan. Dia begitu kira-kira. Dia ada buku yang sendiri bahas soal LGBT, tapi ini tidak akan menjadi bahasan kita malam hari ini. Saya akan paparkan saja apa yang dia pikirkan soal seksualitas. Itu bagi Gashi bahwa meskipun kamu belum disahkan oleh semua gereja, kamu pun harus mengekspresikan bertanggung jawab. Termasuk mereka yang laki-laki dan perempuan, yang heteronormatif ya, yang heteroseksual, itu juga harus mengekspresikan bertanggung jawab. Tidak boleh poligami, tidak boleh poliamori. Poliamori itu pernikahan dengan semua gender. Itu ada ya di masyarakat kita mulai muncul, mulai banyak ragam seksualitas seperti itu. Yang nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Nah, jadi seksualitas tetap diekspresikan secara bertanggung jawab. Tidak boleh tidak setia, tidak boleh tidak punya komitmen, diikat oleh sumpah. Baru kita berhubungan seksual dengan orang yang kita punya komitmen itu. Jadi seksualitas bukan kayak seperti sekarang ya, ada kalau rekan-rekan sekalian mengikuti budaya hook up culture misalnya, hook up culture, laki-laki ketemu perempuan belum kenal, tapi karena mereka di klub bareng, akhirnya mereka mabuk bareng, terus mereka berhubungan seksual, habis itu pulang, selesai paginya mereka nggak kenal lagi, udah kembali aja begitu ya. Nah, Gashi juga bilang seks bebas seperti itu tidak dibenarkan. Karena apa? Dari penelitian banyak abuse, banyak penyalahgunaan, banyak kesalahan, kejahatan karena hal itu, karena kebebasan seperti itu. Ya, banyak abuse yang terjadi. Maka Gashi bilang harus tetap bertanggung jawab dan dalam komitmen. Kemudian yang politik gimana? Bagi Gashi, politik yang sehat adalah politik yang memisahkan identitas Kristen sebagai individu dan negara. Singkatnya, kekristenan itu tidak boleh dipaksakan jadi agama negara. Bagi Gashi begitu. Kristen itu identitas individu. Negara itu harus sekuler. Memberi semua kelompoknya, semua masyarakatnya kesempatan untuk memeluk agama masing-masing. Yang kedua, politik yang sehat adalah politik berlandaskan harapan kepada Allah dan nilai kerajaan Allah yang membebaskan kelompok teropresi, bukan ketakutan. Yang ketiga, gereja harus menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun. Jangan bersekutu dengan kekuatan politik manapun. Keempat, gereja harus memiliki pengajaran yang luas dan mendalam terkait dengan isu sosial, etika, politik, seperti halnya yang telah dipraktikkan gereja Katolik. Kalau rekan-rekan sekalian belajar di gereja Katolik, kita memberikan apresiasi besar. Mereka sangat concern, sangat perhatian dengan isu-isu sosial, etika, dan politik. Bagaimana isu lingkungan hidup, ya, bagaimana isu politik, isu sosial, itu Katolik benar-benar concern di situ. Nah, kelompok Injili yang di Amerika yang sangat konservatif dikritiki oleh Gashi, bahwa mereka ini sangat terisolasi ya di gereja sendiri, di kesucian pribadi, harus keluar. Jangan cuma puas di kesucian moral, tapi harus sampai ke kesucian sosial. Seperti itu kritik Gashi. Pengajaran gereja bersifat sosial harus dilihat dalam perspektif global, bukan lokal atau nasional saja. Jadi harus benar-benar gereja itu peduli dengan masalah global.
Pengajaran akan dan aksi sosial gereja harus diarahkan untuk kepentingan bersama, bahkan bagi non-Kristen, bukan agenda gereja. Yang terakhir, gereja melakukan apa yang sama dengan yang mereka perintahkan kepada atau mereka ajukan kepada pemerintah. Kadang-kadang gereja kan kuat ya kalau ngomong soal harus adil, harus membantu orang miskin misalnya gitu ya ke pemerintah ya. Tapi mereka sendiri dananya untuk memperbesar gedung, memperbesar aset, menambah cabang gereja. Bagi Gashi, Injili yang ke depan, kalau mereka masih mau tetap bertahan, mereka harus melakukan apa yang sama dengan yang mereka serukan pada pemerintah. Kalau perhatian sama orang miskin, perhatian juga sama orang miskin. Jangan cuma teriak perhatian sama orang miskin keluar, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka teriakkan. Itu yang Gashi kritisis. Mengenai ras, warna kulit dikaitkan dengan superioritas dan eksklusivitas di barat sana, di Amerika. Bagi Gashi, ini dosa dan kesesatan Kristen kulit putih di sana. Kulit putih lebih superior, lebih eksklusif ya dibanding mereka yang kulit hitam. Basis terjadinya rasisme dalam Kristen Amerika dan umumnya adalah semangat anti-Yahudi. Jadi kalau ditanya dari mana sih asalnya? Itu udah dari lama, dari anti-Yahudi. Di pertengahan abad ke-15 terjadi pemaksaan. Kalau rekan-rekan sekalian pernah mempelajari ini, atau kalau belum, hari ini kita coba lihat sedikit. Ternyata pernah terjadi konversi atau pemaksaan perubahan agama besar-besaran orang Yahudi untuk menjadi Kristen di Spanyol. Termasuk juga untuk orang Muslim. Mereka harus berubah jadi Kristen. Kalau enggak, mereka bisa kehilangan kehidupan. Nah, di sini terlihat mulai muncul bagaimana semangat anti kelompok lain. Dan akhirnya berkembang sampai anti ras lain, anti warna kulit lain. Nah, Gashi mengkritisi ini. Bagi Gashi, kerangka pertama untuk membangun pemikiran teologis mengenai ras adalah kritis terhadap interpretasi kitab suci, terutama yang dilakukan oleh kelompok kulit putih dan privilege, memiliki privilege. Hati-hati. Ingat tadi di awal kita sudah mendengarkan pendapat Gashi bahwa kitab suci itu pasti ditafsirkan. Ada penafsirannya dari orang tertentu ya. Nah, dan ini tidak bebas nilai. Ini pasti sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tertentu. Maksud Gashi harus kritis. Jangan-jangan yang ngomong itu, misalnya perbudakan boleh ya. Kalau di Amerika kan mereka ada masalah perbudakan. Perbudakan tuh boleh. Nah, Gashi bilang, hati-hati. Jangan-jangan yang mencetuskan perbudakan boleh, itu adalah orang kelompok kulit putih. Karena mereka diuntungkan. Ya kan? Gaji bisa rendah, terus mereka bisa semena-mena. Hati-hati. Karena interpretasi kitab suci, tafsir kitab suci tidak pernah bebas nilai. Tidak pernah netral. Dia ada subjektivitas dari yang menafsir. Kedua, Gashi bilang rekonstruksi ulang terhadap tubuh kelompok kulit gelap. Jadi tubuh kelompok kulit gelap itu kita nggak boleh lihat sebagai tubuh yang boleh dijajah, boleh diperbudak, boleh ditindas. Mentang-mentang kulitnya beda, kulitnya kurang terang. Ya kan? Nah, ini harus dilepaskan kata Gashi. Ini juga masuk di kekristenan Indonesia ya. Gimana kadang-kadang ada kelompok kekristenan yang kalau kulit putih atau kulitnya Chinese gitu ya, itu lebih diutamakan. Apalagi kelompok ekonominya lebih tinggi ya, wah itu diangkat. Tapi kalau mereka yang kulit gelap, kelompok ekonominya kurang baik, itu disingkirkan atau kurang dipandang di gereja. Gashi bilang ini harus direkonstruksi ulang. Ketiga, perlunya mengubah pandangan tentang sejarah dan politik dengan belajar dari perspektif kelompok kulit gelap atau minoritas lainnya. Jadi jangan hanya belajar dari kelompok kulit putih, tapi lihat juga perspektif lain. Keempat, selalu menaruh harap dan terlibat dalam reformasi sosial secara radikal. Jangan biasa-biasa. Nah, apa kekuatan bukunya? Apa kekuatan dari buku ini, Bapak Ibu? Saya agak cepat ya, karena mohon maaf waktunya over. Saya kira tadi cukup 50 menit, tapi ternyata hampir 1 jam. Di sini saya lihat kekuatan bukunya adalah kita mendapat pembahasan yang komprehensif dan mudah dipahami. Dia memiliki pendirian atau standpoint yang tegas sejak awal. Dia berpihak pada kelompok yang dipinggirkan. Dia berpihak pada kritik terhadap kelompok evangelikal yang kulit putih di Amerika. Dia mengajukan refleksi atau perenungan mendalam terhadap pola kekristenan dalam tradisi Injili. Dan Gashi secara kritis, seimbang, dan berhati-hati memberikan kritik terhadap tradisi Injili. Tidak jarang kritiknya didukung dengan data historis yang kuat dan tersembunyi dalam tanda kutip. Saya juga kaget-kaget ketika dia ngomong ternyata kelompok kulit putih, Injili kulit putih itu kalau udah mulai nempel sama kelompok Republikan,
kelompok Republikan yang konservatif tadi ya, itu bisa jadi rasis. Contohnya siapa? Contohnya Billy Graham. Nah, ini kita bukan mau membicarakan Billy Graham, tapi ini memang catatan sejarah. Billy Graham, pada waktu dia pertama kali masuk ke Gedung Putih, dia luar biasa diacungi jempol. Di sana, yang hari itu pemimpinnya dari Partai Republikan, satu waktu si Billy Graham ini pada satu siaran radio tidak sengaja, atau saya nggak tahu apa sengaja ya, bercanda dengan Presiden Nixon, bukan saya ya, jadi presiden ya, Presiden Richard Nixon, bercandanya itu rasis, mendiskreditkan kelompok kulit hitam. Seorang Billy Graham bicara di radio dengan nada rasis. Nah, ada pergeseran di situ ternyata. Ketika orang Injili kulit putih mulai dekat dengan kekuasaan, ada pergeseran mengikuti apa yang kekuasaan mau. Dan ini data historis yang tersembunyi. Dan ketika saya baca, wah, baru tahu saya ini loh. Ya, itu satu hal yang menjadi nilai lebih dari buku ini. Datanya kuat. Gitu ya. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya dalam beberapa bagian ada hal yang sulit dipraktikkan. Berhubung adanya wilayah abu-abu dalam kenyataan yang sulit dipraktikkan. Misalnya, Gasi tadi bilang, gereja harus menjaga jarak dengan kekuasaan politik. Nah, itu gimana menjaga jaraknya? Boleh nggak pendeta itu ngomong soal politik? Boleh nggak pendeta itu terjun sebagai politisi kalau misalnya diperlukan? Nah, menjaga jarak seperti apa yang dimaksud? Ini abu-abu, memang agak sulit di sini. Gasi mengandaikan pembacanya itu udah tahu. Udah ngerti mesti ngelakuin apa. Jadi kita masih agak sedikit berpikir. Terus yang kedua, bahasanya sangat Amerika sentris ya. Para pembaca non-Amerika perlu merealisasikan sendiri dalam konteksnya masing-masing. Ketiga, tidak dibahasnya antisipasi peluang kelompok post-Injili untuk melakukan opresi di kemudian hari. Jadi Gasi di sini nggak ngomongin soal suatu hari kalau misalnya orang udah keluar dari Injil ini, terus mereka mulai ramai. Jangan-jangan nanti ke depan. Dulu kan orang Injili menekan orang ex-Injili kan. Nanti jangan ketika ex-Injili ini mulai banyak, nanti mereka menekan kelompok lain. Nah, ini nggak dijelasin, nggak diantisipasi. Dan ini menjadi titik buta atau kelemahan yang saya ajukan di sini ya. Yang mungkin nggak sih juga belum bahas, atau mungkin kita nanti direvisi bukunya gimana. Ketika nanti post-Injili suatu hari jadi satu kekuatan yang hegemonik, yang jadi lebih besar dan lebih berkuasa ketimbang hari ini. Kalau hari ini kan orang ex-Injili itu masih dikit dan dianggap sebagai orang yang menyimpang gitu ya. Jadi mereka belum kuat. Nah, kalau udah kuat suatu hari, bisa nggak jadi jahat juga? Atau bisa nggak menyimpang juga? Jadi apa ya, hegemonik, bisa nggak? Nah, ini jadi masalah. Ini jadi kelemahan buku yang saya temukan. Relasinya bagi kita apa? Paling nggak ada 5. Kristen konteks Indonesia perlu memikirkan kembali ajaran yang telah diterima secara kritis. Kita harus kritisi, rekan-rekan sekalian. Berhubung tidak ada kebenaran yang bebas nilai. Pasti semua itu dikotbahkan oleh orang dengan latar belakang tertentu. Perhatikan siapa yang mengajarkan. Dari warna kulit apa? Ideologi apa yang dia miliki? Dia berolongan dari kelas ekonomi mana? Bagaimana klaim terhadap kebenaran? Dinamis atau statis? Kalau pengajar sudah mulai memutlakkan ajarannya, nah ini menjadi satu hal yang berbahaya. Dan terakhir, apakah praktik lapangan dari apa yang disebut kebenaran itu benar-benar tidak merugikan siapapun? Mari kita kritisi. Benar-benar tidak mengorbankan siapapun. Kedua, Kristen Indonesia, khususnya dari kalangan karismatik, Pentakosta, Injili, perlu merumuskan ulang kehidupan bergereja dan ajarannya, yang semula terpusat pada kesucian personal, menuju pada kesucian sosial, tanpa kehilangan yang personal tadi, identitas tradisinya sendiri. Doa masih perlu nggak? Perlu sekali. Baca Alkitab perlu nggak? Perlu sekali. Tapi jangan lupa, bergerak ke kesucian sosial. Ketiga, Kristen Indonesia tidak harus keluar dari denominasinya. Tapi jangan terpenjara oleh doktrin denominasi. Karena menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Tidak kurang, tidak lebih. Bukan menjadi pengikut denominasi, atau sama sekali tidak ikut satu denominasi. Gitu ya. Menjadi pengikut Kristus tidak terikat pada satu paham tertentu. Melainkan terus bertumbuh. Yang mana yang lebih memanusiakan manusia, yang mana yang lebih menyenangkan Allah, itu yang kita kejar. Bukan kita stuck, berhenti di satu pemahaman yang kita rasa sudah nyaman. Itu. Keempat, Kristen konteks Indonesia perlu memberanikan diri untuk mendengar pandangan lain. Terutama ketika merumuskan pengajaran.
terutama dari sains dan kelompok marginal, seperti orang disabilitas, kelompok kelas bawah, kelompok LGBTQ, dan kelompok tertindas lainnya. Oke, terakhir, after evangelicalism mengingatkan orang Kristen di semua konteks untuk terus membuka diri pada penafsiran yang lebih moderat, lebih berkembang, tanpa kehilangan kesetiaan terhadap kekristenan itu sendiri. Jadi buku ini mengingatkan kita untuk kritis, membuka diri pada penafsiran Alkitab dan keberagaman yang lebih moderat, bukan yang konservatif, fundamentalis, bukan, tapi moderat, berkembang, yang tidak mengorbankan orang lain. Dan pada akhirnya, ini quote yang saya temukan, saya setelah baca buku itu, saya coba kasih satu quote untuk menutup ini. Kebenaran teruji melalui waktu dan nampak pada buah yang dihasilkan. Kalau sebagian orang harus menelan buah pahit karena suatu tafsir yang disebut kebenaran, saya quote in quote ya, yang disebut kebenaran, maka ia bukanlah kebenaran. Kebenaran pasti memerdekakan. Itu kata Tuhan Yesus. Dan kemerdekaan itu harusnya dirasakan oleh semua kelompok, bukan kelompok tertentu saja. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan dari buku David Paul Gashi, After Evangelicalism. Mohon maaf, saya over sekitar 19 menit. Ya, saya berharap ini bisa memperluas apa yang kita pahami tentang Injili dan pengajarannya. Saya kembalikan ke host, silahkan. Baik, kita akan memulai sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, beberapa pertanyaan telah dikumpulkan yang akan langsung Pak Gren jawab setelah pertanyaannya dibacakan. Pertanyaan yang pertama, yang penanyanya tidak ingin disebutkan namanya, bagaimana tanggapan menurut Pak Gren mengenai ineransi Alkitab? Apa batasan dalam penafsirannya? Bukankah sumber yang semakin luas di luar Alkitab juga semakin luas potensi terlalu jauhnya penarikan makna dari teks Alkitab? Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Ineransi Alkitab, Bapak Ibu sekalian, menurut saya, kalau saya pahami ya, saya juga sedikit banyak setuju dengan pemikiran Gashi. Ineransi Alkitab yang salah atau menurut saya kurang tepat adalah ketika itu menjadi satu klaim yang hegemonik. Artinya yang harus begini, kalau nggak begini salah. Nah, ineransi itu sendiri kan artinya Alkitab itu memiliki otoritas ya, memiliki kuasa gitu kan. Nah, tapi sampai sejauh mana ineransi Alkitab itu bisa diterapkan? Nah, ini kan yang jadi masalah. Kalau seseorang misalnya ya, kalau misalnya kita memahami ineransi bahwa semua pernyataan yang dilandaskan pada Alkitab itu benar, ini bisa berbahaya. Karena semua orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bisa mengatasnamakan kebenaran atas nama Alkitab. Nah, ineransi Alkitab kalau dipahami begini, pokoknya semua pernyataan kalau dari Alkitab itu benar. Itu yang harus dihati-hatikan. Ya, itu harus kita waspadai. Ini yang Gashi ajukan untuk kita waspada. Karena ineransi semacam ini, ya pemikiran bahwa Alkitab itu benar, maka semua pernyataan yang dilandasi oleh ayat Alkitab itu benar. Ini berbahaya. Kenapa? Karena si penafsirnya itu sendiri bisa-bisa, misalnya tidak sesuai konteks. Atau dia ingin membenarkan argumennya, membela kepentingannya, menggunakan ayat Alkitab. Dia cuma memperalat ayat Alkitab. Tapi supaya orang-orang percaya, ya dia pakai aja ayat Alkitab. Sehingga orang-orang bisa yakin. Dan orang-orang takut untuk melawan. Karena ayat Alkitab nih. Ya kan? Contohnya nyata sekarang. Vaksin dibilang 666. Beberapa kelompok sangat takut. Termasuk keluarga saya. Aduh Bapak Ibu, saya tuh stres juga. Keluarga saya itu takut. Adalah kelompok keluarga saya nggak bisa sebut namanya ya. Itu mereka sangat takut dengan vaksin. Karena di dalamnya itu ada chip sekecil beras. Beras aja gede Bapak Ibu, saya bingung. Itu ujungnya vaksin kecil kan. Kok bisa ya masuk beras? Itu saya bingung. Gimana cara keluarnya? Beras kan lebih gede daripada jarum suntik kan. Saya bingung. Tapi ya udahlah. Nah, menariknya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mengapa mereka percaya itu? Karena pendetanya bilang itu dari firman Tuhan, dari Wahyu pasal sekian. Nah, ineransi telah menjadi senjata untuk membuat orang setuju percaya buta dengan apapun. Yang penting dari Alkitab. Ini yang salah, ini yang bahaya. Ini yang Gashi kritisi. Dan saya pun setuju bahwa dalam konteks ini,
ineransi tidak boleh dipahami sebagai pembenaran buat semua. Ineransi itu bukan sekonyong-konyong kalau Alkitab dikutip udah semuanya benar. Bukan. Ineransi di sini, kalau bagi saya ya, ineransi di sini, apapun yang membawa kita pada keselamatan dalam Kristus dan mengenal Yesus lebih dalam, disitulah kuasa Alkitab. Disitulah kuasa atau isi dari pemberitaan Injil yang mengubah kita. Itu bukan sesuatu yang menganiaya orang lain, yang akhirnya membuat sesuatu semakin buruk. Contohnya tadi ya, vaksin ya. Kalau orang nggak vaksin kan bahaya. Itu bisa jadi carrier. Itu bisa bahkan membunuh dia sendiri kalau dia nggak vaksin. Bisa parah kan dengan varian-varian yang sekarang ada. Nah, maka tafsiran seperti ini harus dihindari. Pemikiran bahwa ineransi Alkitab sebagai sesuatu yang bisa jadi referensi untuk menjawab semua, ini harus dihindari. Alkitab punya tempatnya, sains punya tempat. Itu harus saling melengkapi. Ya. Harus saling melengkapi. Jadi, gimana batasnya apa, Pak? Untuk kita bisa, ya ini Alkitab benar tanpa salah. Batasannya adalah begini. Kita tidak bisa menafsir seorang diri. Kita harus pertimbangkan pendapat kelompok lain. Bagaimana pendapatnya tentang satu ayat di Alkitab misalnya. Ayatnya begini, kelompok yang lain begini, yang begini. Kita harus bandingkan. Kita harus sama-sama lihat argumennya apa. Kenapa dia bisa bilang begini, kenapa dia bisa bilang begitu. Nah, jadi tidak ada satu semacam ineransi Alkitab yang, pokoknya kalau begini tafsirannya ini benar, di luar yang ini salah. Nggak bisa. Tadi saya katakan, kita adalah manusia yang punya celah. Penafsiran kita tidak sempurna. Pengetahuan kita pun tidak sempurna, kata Paulus ya. Itulah mengapa kita butuh orang lain. Apa batasannya, Pak? Orang lain. Kalau ada orang yang mengkritik pengajaran kita, memberikan masukan terhadap pemikiran kita, disitulah sebenarnya kita sedang dijagai. Ini loh, coba pertimbangkan sudut ini. Coba pertimbangkan segi ini. Yang ini juga dipertimbangkan. Nah, jadi saya tidak setuju bahwa ineransi Alkitab itu maksudnya Alkitab pokoknya benar, semua ayatnya itu udah benar dan bisa dijadikan pembelaan. Tidak. Bagi saya ineransi Alkitab adalah kalau itu maknanya membuat kita lebih dalam mengenal Kristus, menjadi lebih seperti Dia, itulah kuasa Alkitab di situ. Ineransi tidak terletak pada ayat yang dikutip. Karena kan kalau satu statement dikutip terus disandingkan dengan ayat Alkitab, itu menjadi benar. Itu bukan ineransi Alkitab yang dimaksud. Gitu ya, Angel. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih, Pak Gren, untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Simon Atonis. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang pendeta yang terjun ke dalam dunia politik? Apakah ia memiliki etika yang bagus atau bagaimana, Pak? Nah, ya. Ini memang memang dilematis, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Karena yang namanya orang berdiri di dua kaki, itu pasti ada potensi untuk saling memasuki agendanya. Entah dari gereja ke politik, atau dari politik ke gereja, itu bisa rentan memasuki, saling memasuki. Sebenarnya disarankan, kalau dari dunia etika ya, sebaiknya pendeta, hamba Tuhan itu tidak masuk dunia politik, sebaiknya. Tapi kalau kondisi sangat mendesak, ya tidak ada politisi yang menurut kita bisa mewakili kelompok, gitu kan? Tidak ada yang bisa mewakili kepentingan kelompok, dalam hal ini kekristenan dan mungkin kelompok kesukuan yang minoritas di satu tempat, namun nggak mau, gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah etika yang bersyarat, fleksibel, tergantung lagi. Jadi gitu ya. Kalau pendapat saya itu sangat fleksibel, tergantung situasi dan kondisi. Dan nanti kita lihat bagaimana benefitnya. Kalau misalnya nanti ternyata lebih banyak ke politik masuk ke gereja, itu kan bahaya. Dan gereja masuk ke politik pun bahaya. Itu dua hal yang tidak boleh saling bersatu, harus dipisahkan. Gitu. Meskipun gereja memberikan pandangan tetap tentang politik. Gitu, Jal. Terima kasih, Pak Gren. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Andri Arbetlaik. Saya mau bertanya, tadi ada penjelasan bahwa dalam ineransi Alkitab, kebenaran Alkitab harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. Artinya tidak ada kebenaran tunggal yang absolut dan statis. Ya. Menurut saya, hal ini berpotensi membuat orang mempertanyakan kebenaran absolut Alkitab, seperti tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana kebenaran Alkitab itu mesti dinamis dan sejauh mana keabsolutan
keabsolutan Alkitab itu harus dipertahankan. Ya, oke, baik. Terima kasih. Bagus juga pertanyaan ini. Jadi begini, kalau tadi misalnya contoh yang dikutip kematian kebangkitan Kristus, itu suatu hal fakta historis. Itu bukan interpretasi atas Alkitab. Itu fakta historis, ya kan, fakta sejarah. Nah, yang tadi saya maksud untuk kebenaran itu tidak boleh tunggal gitu ya, tidak boleh statis. Yang saya maksud adalah penafsiran terhadap teks-teks lain yang tidak historis ya. Misalnya Yesus itu lahir di Bethlehem sebagai seorang laki-laki, ya itu historis. Rekan-rekan sekalian, itu udah terbukti sejarah gitu kan. Udah terbukti. Dia mati, dia bisa melakukan mujizat, itu historis. Ada catatannya. Dan itu dicatat bukan oleh orang Kristen, oleh orang non-Kristen. Makanya udah pasti itu benar. Nggak mungkin orang non-Kristen membuat satu pernyataan yang sama dengan Injil, kan nggak mungkin. Nah, di sini yang saya maksud adalah kebenaran-kebenaran yang diklaim kebenaran, sifatnya itu tafsir. Sifatnya itu suatu hal yang bisa berubah gitu ya, bisa berubah, yang belum mutlak. Contohnya apa? Contohnya mengenai soal ini, neraka misalnya. Gampangnya neraka ya. Neraka kan belum mutlak, Bapak Ibu sekalian. Kita kan belum pernah ke neraka ya. Dan jangan ke neraka, Bapak Ibu sekalian ya. Ini cuma contoh saja. Tidak ada orang yang pernah ke neraka. Ada 3 pandangan tentang neraka. Anihilasionis, artinya semua orang nanti ketika mati terhukum terus mati aja gitu, hilang kalau masuk neraka. Anihilasionis. Ini kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini dari seksi Yehova begini. Bagi mereka itu sekali orang mati, ya kan, tidak ada dibakar selamanya, enggak. Karena bagi mereka ini Tuhan yang kasih, nggak mungkin membiarkan penyiksaan kekal ada dalam semesta, nggak mungkin, ya kan? Ini anihilasionis. Yang kedua apa? Yang kedua itu retribusionis. Nah, ini kelompok yang meyakini bahwa nanti ada penghukuman kekal, dibakar selama-lamanya dengan iblis. Nah, ada yang ketiga, ada yang semi retribusionis. Artinya dihukum sih, cuma nggak selamanya. Seperti misalnya pandangan gereja Katolik tentang api penyucian, dibakar, disucikan, nanti akhirnya bisa masuk ke dalam surga, ya kan? Nah, ini kan ada 3 pandangan. Nah, yang tadi saya maksud tidak ada kebenaran tunggal. Misalnya contoh soal neraka tadi, kita tidak perlu memutlakkan seakan-akan, misalnya kita kelompok retribusionis ya, Injil itu retribusionis, yang mengatakan bahwa ada penghukuman kekal. Seakan-akan kalau orang yang berseberangan dengan kita itu sesat, itu patut dimusuhi. Misalnya saksi Yehova ya, saksi Yehova kan bilang, oh neraka tuh nggak ada, orang mati sekali langsung lenyap. Wah, itu sesat itu. Itu kelompok yang harus kita musuhin. Lihat, ketika kita mulai menyesatkan atau memutlakkan kebenaran yang masih bisa relatif ya, yang masih belum kita ketahui gimana pastinya, lihat, ada ekses, ada satu dampak buruk, yaitu kita mulai memusuhi kelompok lain. Contohnya saksi Yehova, misalnya begitu ya. Wah, dia bilang neraka nggak ada, itu sesat itu. Ya kan? Nah, bukankah kita mengasihi semua orang? Yang agama lain aja kita kasih. Masa saudara kita yang masih mengakui Yesus kita nggak kasih? Begitu kan? Cara berpikirnya begitu harusnya kan? Tapi kalau kita masuk saksi Yehova kan kadang-kadang kayak ada kebencian tersendiri ya. Wah, saksi Yehova baju putih mau ke rumah saya siram air aja. Ini orang sesat ini. Ya kan? Kan ada kelompok-kelompok Injil yang begitu ya, yang sangat ekstrim. Nah, muncul dari mana? Ternyata akarnya permasalahannya dari tafsiran yang berbeda. Salah satunya soal neraka gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Gara-gara tafsir neraka, persaudaraan hancur. Nah, inilah yang Gasi tadi kritisi. Jangan sampai gara-gara satu teks, akhirnya ada yang dikorbankan. Kalau ada yang dikorbankan, harus kita maknai ulang. Jangan-jangan bukan begitu maknanya. Nah, itu ya. Nah, jadi mohon maaf agak panjang ya. Jadi supaya kita clear. Gitu ya. Thank you, Jal. Terima kasih, Pak Tren. Pertanyaan setelahnya dari Bapak Jacob Songgono. Nah, secara umum pemikiran buku ini bagus, tapi jangan karena kesalahan penafsiran manusia terhadap hal-hal utama pemaknaan Alkitab, misalnya manusia ciptaan Allah, dipertanyakan karena adanya kemungkinan evolusi. Menurut saya, tidak boleh dilakukan karena dapat berdampak negatif yang besar. Seharusnya fokus pada kesalahan manusia dalam penafsiran, bukan kemudian mengotak-ngatik Alkitab. Nah, bagaimana pendapat Pak Gren
tentang hal ini. Yes, saya setuju sekali, Pak Jacob. Saya setuju sekali, betul. Alkitabnya tidak perlu kita ragukan. Tapi penafsiran yang orang bangun di atas Alkitab itu yang perlu kita utak-atik. Itu nggak boleh final. Penafsirannya. Alkitabnya kita final. Bahwa Alkitab buku landasan iman kita sebagai orang Kristen. Mati, itu udah. Tapi penafsirannya, ini yang jadi garis bawah, rekan-rekan sekalian. Jangan sampai kita memutlakkan satu tafsiran yang akhirnya mengorbankan orang lain. Atau kita sampai nyesatin orang lain gara-gara beda tafsir. Ini yang jadi permasalahan kekristenan. Dan ini menjadi wajah yang memalukan bagi orang-orang di luar sana. Ya, nah itu yang menjadi concern saya. Betul Pak Jacob, sangat betul. Alkitab adalah landasan kita. Tapi yang tadi dikritisi adalah betul Pak Jacob bilang manusianya, tafsiran manusianya itu yang perlu kita kritisi. Terima kasih Pak Jacob. Oke. Saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Joses Depur, lalu bisa dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Samsul yang sudah raise hand-nya. Ya. Nah, pertanyaannya, jika dilihat, Injili ini adalah bentuk tradisi yang memiliki banyak distorsi oleh kekuasaan dan ras tertentu. Dan hal ini tentu harus ditinggalkan. Nah, pertanyaan saya, apakah bentuk kritis sebagai refleksi terhadap tradisi hanya ditinggalkan saja? Atau mestinya ada diskusi terbuka dan kelapangan bagi tradisi terhadap kritik yang masuk sebagai bentuk peragaan kekristenan itu sendiri? Ya, betul. Harus ke lapangan. Harus turun, terjun ke bawah ya. Jadi hanya mereka yang ada di bawah lah yang bisa nanti memunculkan kritik. Kalau nggak ke bawah, nggak lihat lapangan, jangan ngomong. Misalnya gitu ya. Harus ada datanya. Jadi kita jangan asal nyomot aja gitu kan. Wah, ini begini, tapi nggak ada datanya. Itu harus kita hindari. Kita harus benar-benar bukan membuang tradisi. David Gassi tidak mengajak kita untuk membuang tradisi, tapi untuk mengkritisi distorsi di tradisi itu. Ini kan tradisi, kita di telur ya, telur yang baru keluar dari ayam, baru segar, pasti ada kotorannya. Nah, kotoran itu dibuang, telurnya diambil. Di satu tradisi yang terwaris ke kita, entah Bapak Ibu nanti sudah diwariskan dari Protestan, Injili, kan kita banyak denominasi di sini ya. Tidak masalah Bapak Ibu. Rekan-rekan sekalian, itu bukan satu hal yang bermasalah. Namun, kita masing-masing dalam tradisi kita, mari kita mengkritisi. Adakah distorsi? Adakah bias-bias? Adakah agenda-agenda? Adakah kepentingan-kepentingan yang menyusup ke situ? Yang sepertinya, dulu nggak begini, kok sekarang begini? Nah, itu harus berani kita untuk kritisi dan buang. Untuk menemukan tradisi yang murni. Tradisi yang lebih baik ya. Kalau murni mungkin panjang perjalanannya, tapi tradisi yang lebih baik, saya bisa katakan, yang tidak mengorbankan satu kelompok tertentu. Begitu. Terima kasih, Pak Gren. Ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan di chat, silakan Pak Syamsul Rizal untuk mengajukan pertanyaannya. Malam Pak Syamsul. Terima kasih Angel, selamat malam Pak Gren. Saya fokus tadi pembahasan penulis tentang ineransi Alkitab, Pak. Ya. Saya sendiri setuju dan sependapat dengan penulis bahwa sebenarnya perlu ada semacam gugatan begitu. Benar nggak itu ineransi Alkitab? Karena faktanya memang Alkitab yang ada di tangan kita sekarang ini kan ini hasil kopi begitu. Yes. Betul, Nah, Pak. Betul. sementara kalau berdasarkan penelitian Dr. Wallace dari Amerika sekitar tahun 2018 bahwa sebenarnya kalau contoh kasusnya perjanjian baru itu secara utuh aslinya itu totalnya misalnya saya lupa pastinya awalnya itu jumlah hurufnya itu misalnya cuma 7.000 gitu. Tapi di tangan kita yang Alkitab sekarang ini jumlah hurufnya itu udah puluhan ribu. Jadi sebenarnya Alkitab yang di tangan kita ini kan hasil dari interpretasi penulis begitu, bukan utuh lagi yang dari aslinya. Ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua yang bisa kita gugat lagi kalau dibilang inerasi Alkitab, kenapa Allah itu disebut Bapa kan begitu. Sementara berarti kita telah memberikan gender kepada sesuatu yang tidak bisa kita kasih gender. Yes. Betul. Nah, ditambah lagi Yesus mengajarkan doa Bapa kami begitu. Nah, sampai sekarang orang kalau menyebutkan ya Bapa kami yang di sorga kan begitu. Kira-kira menurut
pandangan Pak Gren bagaimana dengan yang saya sampaikan? Terima kasih. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Samsul. Sangat kritis pertanyaannya dan pernyataannya. Jadi, betul apa yang tadi Pak Samsul katakan mengenai editing Alkitab ya. Kita mungkin bagi rekan-rekan yang baru masuk sekolah kitab tahun ini ya, jadi jangan kaget. Ini bukan suatu hal yang bilang bahwa oh Alkitab kita salah, Alkitab kita buatan manusia. Ya memang Alkitab kita buatan manusia, tidak turun dari langit dan jatuh ke kepala Paulus kan. Itu memang dibuat manusia, tapi di dalamnya kita percaya ada tuntunan roh di sana. Nah, tapi rekan-rekan, berhubung dia tadi seperti Pak Samsul katakan ada pengaruh manusia, tentu ada distorsi. Ada distorsi. Dan distorsi itu bisa berupa distorsi budaya. Seperti tadi Pak Samsul sebutkan, saya nggak nyangka bahwa Pak Samsul akan menyebutkan mengenai gender. Allah digenderkan sebagai laki-laki. Nah, itu sangat berhubungan dengan budaya hari itu yang sangat patriarkis. Artinya sangat apa ya, Timur Tengah kuno itu kan sangat berpatokan pada garis keturunan ayah. Ya ayah. Laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan. Laki-laki warga kelas 1, perempuan warga kelas 2. Maka penulisan Alkitab pun meminjam budaya itu. Nah, tapi di hari ini rekan-rekan sekalian, kita mengetahui kebenaran. Atau paling tidak kalau kita nggak klaim kebenaran, kita mendapatkan pemikiran yang lebih logis. Yaitu Allah harusnya nggak bergender, karena dia roh. Roh tidak punya penis maupun vagina. Ya kan, pasti jelas itu. Nah, kenapa dia bisa disebut Bapak? Bapak kan laki-laki. Ya kan? Nah, inilah yang disebut sebagai distorsi budaya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita di hermeneutik atau tafsir nanti rekan-rekan yang di sekolah Alkitab ya. Mohon maaf kalau ada yang dari umum di sini. Tapi bagi rekan-rekan yang di sekolah Alkitab, Bapak Ibu sekalian, disinilah peran dari mana hermeneutik itu harus sebenarnya melucuti distorsi itu. Apa gap budaya itu loh. Ambil intinya, buang fitur budayanya. Contohnya apa? Ya tadi soal itu. Soal Bapak. Bapak seorang laki-laki kan. Yesus bukan Yesus ya, Bapak ya. Allah Bapa sebagai laki-laki. Itu kan distorsi budaya. Yang sebenarnya inti kebenarannya adalah ada satu sosok sumber segala sesuatu. Yang bahkan Yesus pun berasal dari dia. Betul ya? Tapi dipersonifikasi sebagai Bapa. Nah, personifikasinya ini kita buang. Dalam arti bukan kita nggak menyebut Bapak sebagai Bapak lagi, boleh aja, nggak masalah. Karena itu masalah tradisi aja ya. Tapi kita tidak perlu lagi memutlakkan bahwa Allah Bapa itu adalah seorang laki-laki. Karena nggak masuk akal ketika roh itu punya gender. Kalau punya gender berarti dia punya kelamin. Sedangkan roh itu tidak seperti manusia. Ya kan? Nah, itu kan cara berpikirnya. Nah, jadi kalau pemahaman saya, budaya yang tadi Pak Syamsul sebut, yaitu budaya patriarkis, itu kita boleh lucuti. Boleh kita buang. Tapi tetap Allahnya itu ada. Ada sosok yang di mana kita semua mengasihi dan tunduk sama dia. Nah, ini yang menjadi main idea of the Bible. Ada satu sosok, the divine one. Ya, satu yang sosok yang divine, yang ilahi ini. Nah, tidak peduli mau gendernya kita sebut bapak, kita sebut ibu gitu ya, itu nggak masalah. Karena itu hanya fitur budaya manusia hari itu. Itu pendapat saya Pak Syamsul. Distorsinya yang kita lepas. Kita ambil kebenaran intinya. Dan disitulah peran kita sebagai penafsir. Gitu. Angel? Terima kasih, Pak Gren. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Karjati. Bagaimana seorang pendeta yang tidak belajar tapi sudah berkhotbah bisa menafsirkan dengan baik? Apakah seorang pendeta atau pengkhotbah sebaiknya belajar penafsiran supaya tidak asal comot dan jadi ngawur? Bagaimana menurut Pak Gren? Yes, saya setuju. Saya setuju. Tidak harus sekolah Alkitab, tapi mengerti logika tafsir. Logika menafsir itu harus tertib. Makanya rekan-rekan sekalian yang di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, nanti kita di semester ini, ya saya nggak tahu ya apakah semua akan terlibat atau orang-orang khusus saja. Saya dengan Pak Handri sudah berencana bahwa kita nanti di Sekolah Tinggi Teologi, kelas Prodi Teologi, kita akan mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdiannya apa? Kita mengajarkan cara tafsir kepada para hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak sekolah Alkitab. Atau rekan-rekan lain, misalnya pengurus pemuda, pengkhotbah pemuda yang nggak sekolah Alkitab, tapi mereka melayani. Nah, kita akan perlengkapi mereka dengan alat tafsir, instrumen tafsir yang baik.
Nah, semua orang harus belajar cara tafsirnya. Meskipun tidak harus sekolah Alkitab 4 tahun, tidak harus sarjana, tapi paling tidak mengerti logika tafsir. Apa sih batas-batasnya? Patternnya gimana? Polanya gimana? Apa yang harus kita pertimbangkan kalau kita menafsir? Itu yang harus kita pelajarin. Meskipun tidak sekolah Alkitab, tetap harus belajar. Gimana sih cara mengajarkan orang, gitu ya? Gimana sih cara menafsir Alkitab? Ya kan? Harus. Jangankan jauh-jauh Bapak Ibu. Kita ngajarin anak SD aja. Kalau ngajar matematika, kita mesti belajar dulu kan. Nah, apalagi mengajar jemaat tentang Tuhan yang tidak terlihat. Wah, ini lebih tantangan lagi. Ini lebih sulit lagi. Makanya harus belajar. Tapi tidak harus sekolah Alkitab, karena setiap orang punya kondisi masing-masing. Gitu. Terima kasih, Jal. Terima kasih, Pak Gren, untuk jawabannya. Bapak Ibu, itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya-jawab pada webinar kita pada hari ini. Mohon agar Bapak Ibu yang belum, untuk tidak lupa mengisi absennya, yang akan saya kirim di chat Zoom saat ini. Agar Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat karena telah mengikuti webinar ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam webinar ini. Sebelum menutup webinar pada malam hari ini, saya mohon izin Pak Gren untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mengikuti webinar ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, ajari setiap kami untuk semakin peka dengan isi hati-Mu. Kami tahu kami punya celah, kami tidak sempurna, kami punya banyak kelemahan dalam pengetahuan kami. Tapi biarlah dari waktu ke waktu, bersama dengan komunitas ini, bersama dengan orang lain, kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin ditajamkan. Kami semakin melengkapi satu dengan yang lain. Supaya kami bisa menemukan pengetahuan yang benar-benar, atau pengenalan yang benar-benar Engkau berikan pada kami melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini, terima kasih buat bedah buku malam hari ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh diperlengkapi. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat segalanya. Kami akan tinggalkan ruang virtual ini untuk kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih selalu memeluk kami dan menuntun tangan kecil kami sampai ke keabadian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.